Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menyaksikan ibadah online dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, dari mimbar Gereja Pentakosta Sion Indonesia. Mari selamat menyaksikan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus yang memberikan damai bagi kami, ketentraman bagi kami. Sampai saat ini kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan untuk selanjutnya pasti Tuhan menolong kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menyanggupi segala hal apapun yang akan kami perlukan. Terima kasih untuk pertemuan di ibadah penyuluh Kemenang Kristen ini Tuhan di Kabupaten Samosir. Kami boleh lakukan kembali di waktu ini, bukan kebetulan, tapi semata-mata oleh karena anugerah Kristus. Dan kami boleh bertemu dengan gembala di tempat ini, beserta jemaat Tuhan di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah ini kami akan serahkan di tangan Tuhan. Berdoa penuhlah Tuhan dalam acara ibadah kami. Biar semua pendengar yang melihatnya, mendengar yang melihatnya boleh terberkati oleh Tuhan. Dan kami juga yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar kami boleh memperoleh, bahkan menikmati hadirat-Mu yang mulia. Terima kasih, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan memandu kami dalam pujian penyembahan. Terus pakai dengan luar biasa otoritas yang daripada Kristus Yesus menjadi milik bagiannya. Bahkan hamba-Mu penyampaian firman Tuhan juga diurapi oleh Tuhan. Bahkan tempat ini, gedung ini, kiri kanan muka belakang atas bawah dipagari dengan malaikat Kristus. Berkemahlah malaikat Tuhan di sekeliling tempat ini. Biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan di tangan Tuhan. Bahkan bawa kami lebih lagi menikmati hadiratnya Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, tipu daya seperti ini yang mencoba mengganggu kami, yang mencoba mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami, bisa kami mengiyakan Tuhan. Kami tolak dan kami gagalkan rencananya di dalam nama Yesus Kristus. Cukup Roh Allah saja bekerja di tempat ini. Boleh kami rasakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan hari ini, besok, kekal sampai selama-lamanya. Dan kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin.
hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Rendahkan diri di hadapan-Ku, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapak yang baik, Haleluya. terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi, memberkati kami hari ini Bapa. Inilah ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Engkau ada bersama kami. Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Yesus, ketika kami mendengarkan firman, berkatilah kami semua yang hadir Bapa. Amin. Berkati jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati hamba Tuhan dan berkati yang mendengarkan, yang melihat ibadah kami secara online. Ketika mereka melihat ibadah ini, mereka dipulihkan, mereka dibangkitkan, rohani mereka mengalami pertumbuhan oleh karena jamahan kuasa Roh Kudus di dalam tubuh mereka dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Roma 1 ayat yang ke-17. Pada hitungan yang ketiga sama-sama kita membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, ya. Sebab di dalamnya
Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema firman Tuhan saya buat hidup karena iman. Tuhan mengingatkan kita dengan situasi yang ada terjadi sekarang ini. Yang pertama, masa-masa sulit. Di dalam Matius 2 Matius 3, firman Tuhan berkata bahwa akan datang hari yang sulit. Kesulitan itu bukan hanya satu hal. Mungkin di antara kita bisa berkata, saya tidak sulit dalam ekonomi. Semuanya tercukupi. Banyak uang saya. Tetapi namanya kesulitan itu banyak. Salah satu yang dialami oleh dunia sekarang adalah ketika dia mengalami yang disebut dengan kebebasan itu terbatas. Kenapa kebebasan itu terbatas? Karena diakibatkan bahkan negara pun mengatakan kepada masyarakatnya, kalau memang tidak penting, janganlah pergi kemana-mana. Jangan keluar rumah. Berarti ada batasan. Sebelum corona, kita tidak perlu berpikir keluar rumah. Kita tidak perlu berpikir keluar kota. Dan kita tidak perlu berpikir ketemu dengan saudara. Tapi kalau sekarang, kita bertanya, di mana dia? Daerah apa ini? Berarti ini adalah menggambarkan kesulitan. Dan saya bisa katakan, terbatas sekarang, baik penginjilan, baik pemberitaan firman Tuhan, sekarang sangat terhambat. Biasanya KKR selalu bermunculan. Tapi di tahun ini mulai bulan 3 sampai sekarang itu tidak boleh diadakan. Karena apa? Karena kita dibatasi. Karena apa? Peristiwa corona yang terjadi atau COVID-19. Jadi seorang Kristen ke depan hari memang akan mengalami yang namanya kesulitan. Mungkin orang tidak mengalami kesulitan di bidang satu, mungkin ekonomi, tapi dia mungkin kesulitan pergerakan, ataupun bisa katakan tidak bebas berbuat apa-apa. Mungkin dia tidak di rumah untuk daerah, ada yang daerahnya bisa bebas seperti kita. Saya dari Onang-Runggu masih bisa datang ke tempat ini. Amin. Tapi kita bersyukur memang itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kebebasan apa? Ketika ekonomi kita ditekan oleh karena keadaan. Banyak orang mengalami tekanan ekonomi sekarang karena keadaan. Salah satunya yang mengena adalah bisa dikatakan petani. Kenapa mengena kepada mereka? Karena untuk diekspor keluar tidak leluasa lagi. Banyak perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh penyebar apa yang dihasilkan alam oleh Indonesia. Salah satunya kopi, yaitu kopi, coklat, dan lain-lain. Dan saya melihat di tempat saya, mereka mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena apa yang mereka jual murah, tapi bahan ketika mereka membeli mahal. Makanya banyak hamba Tuhan mengatakan sekarang mengatakan 2021 akan terjadi yang disebut namanya inflasi. Kenapa? Peredaran uang lebih banyak daripada barang. Karena barang akan mahal. Tetapi barang yang mana ini yang menjadi masalah. Salah satu adalah kebutuhan pokok yang kita butuhkan. Untuk itu, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki iman. Katakan amin. Amin. Memiliki iman. Bertahan hidup. Karena mengapa? Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti yang memang belum kelihatan. Jadi iman itu harapan yang pasti. Katakan amin. Amin. Harapan yang pasti. Itu kata iman.
Jadi kalau orang Kristen yang beriman, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Karena dia punya iman. Karena iman itu adalah harapan yang pasti, bukan yang tidak pasti. Artinya harapan yang belum kita lihat, namun pasti. Belum kita lihat, namun iya, pasti ada. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi orang Kristen, firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Banyak sekarang yang saya lihat, ya, orang Kristen, bahkan orang percaya mengalami yang disebut dengan gugur iman. Kenapa gugur iman? Mungkin dia berkata, peristiwa yang terjadi ini membuktikan Tuhan itu tidak ada. Kenapa penyakit bisa menghambat perkembangan? Mengapa penyakit yang ada ini, ya, menghambat pertumbuhan orang Kristen? Tetapi kalau kita sebagai orang beriman, situasi yang ada adalah membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Membuktikan kita mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita punya iman. Kita tidak perlu takut. Makanya saya teringat di dalam firman Tuhan. Saya akan baca dulu di dalam Matius 20, ya, Matius 9 ayat 22. Di Matius 9 ayat 22 ini mengatakan, ya, iman itu menyelamatkan. Iman itu membuat kita, ya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena ada yang menjamin diri kita. Saya akan baca begini firman Tuhan. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia beserta, berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iman yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari mana? Yang pertama yang dialami dalam firman Tuhan ini adalah penyakitnya disembuhkan. Seperti saya katakan tadi, mungkin dalam ekonomi dia tidak terganggu dia dalam ekonomi. Tapi di dalam fisik tubuh dia mengalami gangguan yang disebut dengan penyakit. Salah satu yang digetari oleh dunia adalah penyakit COVID. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, imanmu telah menyelamatkan hidupmu. Amin. Amin. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau saya lihat memang di tempat ini, saya bisa berkata seperti kehidupan orang terjamin. Kenapa? Ya, seperti saya katakan, penghasilan yang mungkin sama seperti tempat saya di Utara. Penghasilannya sedikit. Waktu saya ke sana saya bertanya gini, orang ini hidup dengan apa orang ini? Ya kan? Hidup dengan apa? Karena situasi yang ada. Yang pertama, karena mengharapkan hujan dari langit. Kepastiannya belum ada. Walaupun tadi iman menyatakan pasti. Tetapi saya yakin jemaat di sini, kita semua, ya, saya percaya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena iman. Itu karena iman. Karena harapan yang pasti. Kau tidak tahu dari mana jalan keluarnya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Orang benar hidup karena iman.
Nah, hari ini ekonomimu Tuhan selamatkan. Amin. Amin. Tuhan selamatkan. Karena imanmu yang menyelamatkan. Kalau punya Tuhan Yesus, bukan keadaan yang membuat dia. Bukan lokasi yang membuat dia sukses dan berhasil. Tetapi memang imannya. Itulah yang menjadi keuntungan, ya, dan juga merupakan salah satu jaminan yang luar biasa Tuhan Yesus berikan kepada semua orang yang percaya. Yesus menjamin. Salah satu jaminan firman Tuhan yang dikatakan yang tertulis dalam Matius 22. Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22. Begini firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Amin. Kamu akan menerimanya. Tidak dikatakan di sini ketika lokasimu tempatnya yang basah, ketika lokasimu dekat dengan air. Tidak. Ketika kau berkata, tercampaklah, artinya berbicara imanmu. Di mana kamu tinggal? Artinya dimanapun kau tinggal. Jika kau minta kepada Tuhan, jika kau percaya kepada Tuhan, terjadilah seperti imanmu. Amin. Amin. Terjadilah seperti iman. Saya sendiri, kalau hidup bukan karena iman, saya pasti sudah lari sebagai manusia. Artinya tidak mau hidup. Kenapa? Karena situasi dunia ini, ya, sulitnya kehidupan sekarang. Banyak orang berharap semakin lama hidup itu semakin enak. Itu harapan orang. Tapi nyatanya semakin lama hidup semakin sulit, susah. Makanya pernah saya berbisik dalam hati, Tuhan, kok banyak kali di tempat saya kadang-kadang ya ambulan itu lewat terus, nyiu. Oh, berarti nggak mau hidup lagi dia itu, pikir gitu kan? Terus-terusan. Dalam hati saya bertanya, loh, kenapa banyak yang meninggal? Kenapa banyak yang mati? Masih muda, ya. Hati saya bertanya ke Tuhan, apakah memang karena dia nggak mau hidup lagi, atau karena dia memang nggak mampu lagi hidup? Ini pertanyaan dalam diri saya. Tapi saya termenung sedikit. Rupanya banyak orang sekarang, ya, dia memang betul-betul putus asa di dalam hidup. Putus asa dia di dalam hidup. Kenapa putus asa? Karena dia lihat kesulitan hidup. Maka seperti di TV, anaknya pun diracuni dengan alasan ekonomi, tidak mau. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, karena dia tidak punya iman. Tapi saya percaya, kita semua di sini adalah orang yang beriman. Amin. Orang yang berjalan terus, yang percaya kepada Tuhan. Makanya kata Tuhan di sini, ya, dan apabila dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Jadi kalau orang yang masih rajin berdoa, pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan dengar. Apapun menjadi pergumulannya. Saya juga didolok-dolok saya. Tetapi saya melihat ketika saya percaya kepada Yesus, Dia memberkati orang yang percaya. Amin. Dia memberkati orang yang percaya. Jadi mari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, milikilah iman. Pegang iman. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan lebar-lebar yang ada di depan. Mungkin jemaat di tempat ini ya berpikir seperti apa kami nanti ke depan hari. Bagaimana kami menyekolahkan anak kami dengan situasi yang ada ini. Tapi saya yakin dan saya percaya, jika jemaat di sini punya iman, lihatlah Tuhan akan angkat diri. Haleluya. Haleluya. Tuhan angkat diri. Inilah yang dikatakan orang benar akan hidup dengan iman. Karena semua harus terjadi sesuai dengan iman kita. Sekali lagi saya kembali kepada Matius 9 ayat yang ke-29. Di dalam pasal ini Yesus berbicara selalu dengan iman. Dia berkata, Matius 9 tadi ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Mungkin banyak yang mendengarkan firman Tuhan ini, dia telah mengalami iman yang gugur. Mungkin imannya telah mati. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, orang benar hidup oleh karena iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Berjalanlah dengan iman. Hiduplah dengan iman. Memang hidup dengan iman itu tidak gampang. Sulit. Karena mengharap yang tidak kelihatan. Percaya yang tidak kelihatan. Kalau masih manusia kita yang berbicara, tidak akan pernah mengharap yang tidak kita lihat. Mengharap yang tidak kita lihat itu mustahil bagi orang manusia. Tetapi firman Tuhan menjamin di sini. Karena iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya, ketika kau menanamkan imanmu, Tuhan sudah mempersiapkan itu kepadamu. Amin. Sudah dipersiapkan. Yang menjadi masalah sekarang, imanmu bertahankah? Di situkah imanmu? Atau kau selama ini hidup dengan mengandalkan kekuatanmu? Kau berpikir, seperti harus banyak yang kukerjakan, barulah menghasilkan yang banyak. Memang benar. Banyak kau kerjakan, banyak menghasilkan. Tetapi kita semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa campur tangan Tuhan, semua itu akan kosong. Semua itu akan kosong. Saya pernah mengalami ketika saya membangun bertani hutan cabai. Cabai saya itu, orang berkata, bagaimana Pak Siotan? Oh, cabainya bagus. Bagaimana cara mengurusnya? Bibitnya apa saja? Sempat orang datang kepada saya. Karena apa? Buahnya banyak, lebat daunnya. Ya, saya udah berkata, wah, sekali ini orang akan melihat hidup saya. Begitu. Sekali ini orang akan melihat hidup saya. Artinya saya akan beruntung dengan
situasi yang ada ini karena cabai saya berdua. Sebelum saya ambil cabai itu, wah harga cabai memang luar biasa harganya. 40.000, 30.000 harganya. Kalau cabai 40.000 1 kilo, luar biasa ya. Coba, 3 rantai saya waktu itu 3 rantai saya tanam. Luar biasa hasilnya. Kalau 40.000 udah bisa lebih dapat 60 juta. Tapi tiba-tiba ketika saya menjual, harganya langsung merosot. Langsung dibuat harga cabai 10.000. Harga cabai 10.000. Saya berkata, Tuhan, kenapa ini Pak? Kudoakan ini terus ini Pak. Ku minta ke Tuhan. Orang sudah puji saya, kok sekarang jatuh? Tiba-tiba 3 kali saya mengambil, lebih jatuh lagi harga cabai lagi 5.000 sekilo. Lalu saya termenung saja. Inilah yang mengandalkan kekuatan manusia. Saya sudah senang dan keadaan. Siapa yang bisa menghambat? Itu udah pikiran. Tetapi rupanya karena saya mengandalkan hidup saya, rupanya itu bukan istilahnya, bukan iman, tetapi itu adalah keinginan saya. Bukan iman, tapi keinginan saya. Nah untuk itu kita semua yang dikasih Tuhan perlu hidupilah iman dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Undang Tuhan senantiasa di dalam hidupmu. Hidupilah. Makanya dikatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bukan keinginan kita. Beda keinginan kita, beda dengan iman. Iman itu pasti rendah hati. Tapi keinginan kita adalah meninggikan. Orang yang beriman pasti rendah hati. Jadi kalau ada orang mengatakan dia orang beriman, sombong, tinggi hati, tidak. Karena Yesus tidak akan memberkati seperti itu. Begitu. Situasi apapun yang ada sekarang ini, yang dialami Indonesia, yang dialami Samosir, bahkan dialami di tempat ini, untuk keadaan yang seperti ini, ya, saya percaya bukan keadaan yang menghambat kita diberkati. Tapi Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Amin. Yesuslah yang memberkati. Dimanapun kau berada, imanmulah yang menyelamatkan. Ekonomimu, hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Semua kami yang menyaksikan ibadah ini Bapak, bertumbuhlah imannya, bertambah-tambahlah imannya, semakin dewasalah imannya, semakin melihat kebesaran Tuhan Yesus. Karena Yesus menghidupi mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kristus. Semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman, bahkan jemaat di tempat ini, bahkan kami semua penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Samosir, semakin besarlah iman kami, semakin dewasalah iman kami. Dalam nama Yesus dipanggil. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih buat hari ini. Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat yang dari Bapa, dicurahkan ke atasmu, dicurahkan ke atas kita semua. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati
ekonomimu. Tuhan akan memberikan panjang umur di dalam hidupmu. Tuhan akan jadikan kamu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus dianugerahkan kepada kita. Sampai dia datang kedua kali, namamu tetap tertulis di dalam kehidupan. Penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kita percaya Roh Kudus menyertai kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa